Alhamdulillah sudah kita melalui tahap proses pertama dan kita melanjutkan tadi dengan adanya mahar atau sumpah. Saya ingin menjelaskan sedikit mewakili Pak Ustaz bahwa apa itu mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mahar ini adalah sesuatu barang. Mahar ini adalah apa yang diharamkan oleh Allah bisa menjadi halal. Itulah mahar. Mahar ini diberikan kepada pihak perempuan karena apa yang selama ini diharamkan akan menjadi halal dengan adanya mahar. Mahar itu adalah menghalalkan apa yang diharamkan. Selalu dicantumkan itu bahwa seperangkat alat salat dan Al-Quran itu mahar. Cuma yang menjadi masalah pemikiran bagi kita, jangan sampai mahar ini tidak digunakan. Dikasihlah seperangkat alat salat, tapi istrinya tidak pernah salat, suaminya juga tidak salat. Al-Quran tidak dibaca, disimpan di atas lemari. Mahar ini kalau seperti ini sangat tidak tepat pada tempatnya. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan bahwa kalau mahar itu sebaiknya, seyogianya itu mahar itu diberikan dalam bentuk barang yang berharga. Kalau kita punya kemampuan laki-laki untuk memberikan mahar, berikanlah yang terbaik kepada istrimu, itu mahar yang terbaik. Berikanlah istrimu itu mahar yang terbaik. Mahar ini pemberian seorang calon laki-laki kepada perempuan, dan mahar ini tidak dapat diganggu-gugat oleh keluarganya. Jadi miliknya sang istri. Suami pun kalau mahar itu sudah diberikan, suami tidak berhak untuk mengambil mahar dari istrinya. Bisa diambil dengan catatan pinjam. Kenapa? Kenapa mahar ini harus nilainya banyak? Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, apalagi di tanah rantau ini, kalau misalnya suami istri itu tiba-tiba suaminya berangkat pergi cari kerja di tempat yang lain, di suatu daerah yang lain, maka otomatis dia meninggalkan istrinya. Berarti istrinya ini perlu kebutuhan, sedangkan suaminya di sana belum bisa mendapatkan pekerjaan. Apa yang dilakukan si istri pada saat suaminya ada di rantau? Maka si istrinya bisa menjual atau bisa menggunakan mahar itu untuk melanjutkan kehidupannya. Semuanya ya rumah kumrai musik betul, oh gampang, mahal itu perempuan. Jadi ini ada bahasanya sok kewajiban. Jadi insya Allah, makasih banyak nih. Setelah kita berbicara tadi mengaku masalah proses lamaran, dia berada sudah bahas begitu juga. Kedua menyangkut masalah mahar, seperangkat alat sholat ditambah mas, itu pun nanti tidak begitu ada masanya, insyaallah. Amin. Kedua, Sedikit saya jelaskan masalah buku nikah ya. Jadi buku nikah itu memang itu ditanggung oleh pihak laki-laki. Kenapa? Karena yang menikahi, bukan yang dia nikahi. Ini perlu penjelasan.
Kalaupun misalnya masalah biaya nanti akan ditanyakan langsung di kantor. Ya lagi mereka memang perlu tambahin. Bisa itu. Selain iya, bukan makanya karena lagu manreki jelas berada tuh, tapi sampai pasangan itu iya makanya langsung naruh. Makanya lagu manreki dan dari tahu ketika bukan renang. Karena jatuh nareki itu pulau tuh dari pulau Gabang kasih di mana tuh? Di cuma di Gabalannya baru di luar. Cicit itu. Mana nih? Atina Madina syukur ada dia deh. Apa nomor sesi menyangkut masalah di belanja hidup dulu masuk di belanja dulu kita akhir gue lagi itu. Tetapi rumah itu mungkin baru kerjanya TV paling sekali kan itu yang kedua pui masih singkat program pada sampai maksudnya tetap kena dasa kan rumahnya sampai 25 kilo 50 ya separuh ya bro jadi dia lo bicara karung ya jadi kamu waktu berenang apa ya bro karena erot dunia yang besar dia lagi nak kumulai makanya 100 kilo lagi ya berkana dua menyangkut masalah pakai bot tidak dibahas kurung masing-masing kita pakai alena waktu pesta ini waktu pesta ya masing-masing mana botik gimana tuh ada karena berkah ada di sana engkau kos dama katega kan silakan gantung lalu tepat menyangkut masalah adil pernikahan sudah jelas bahwa ditanggung oleh para laki-laki. Kalau biayanya lewat di sana itu dapatnya paling murah itu 800. Kalau di tempat lain itu biayanya makanya kemarin itu 300 itu masih menurut lele sebulan dan itu dunia. Kalau ada usaha kaya tetap 600 itu saja itu. Tapi tidak usah kosongkan itu. Tidak usah minta. Ini dibahas sama cekuk aduh. Kalau rasa. Jadi alhamdulillah yang intinya kita sudah bahas menyangkut masalah tadi sofa seperangkat Al-Quran, seperangkat sholat tambah satu kitab surat Quran ada mas itu pembahasan nanti dibicarakan secara ke dalam tidak ada bayar karena itu mas yang perlu dijelaskan nantinya bahwa itu nanti tertulis di buku nikah